Setiap hari Minggu, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu jam 4 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya, mari bergabung dalam ibadah Minggu Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan, kepribadian tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup. Yang kedua berdamai dengan pasangan. Shalom Pak Ferdi. Salam, masih ingat ini abangku? Masih ingat. Immanuel. Kalau nggak salah 3XL atau 4XL itu Pak ya? Aduh, ukuran jangan disebarkan di media sosial dong. Tinggal di mana sekarang Pak Ferdi? Saya sekarang pelayanan di Pulau Maluku, abang. Makin jauh ya, Maluku ya? Tuhan, Iya, Tuhan, di Maluku. Tuhan utus ke Maluku. Ya, dimanapun kaki kita melangkah ya harus ada pelayanan untuk Tuhan. Siap. Oke, Pak Ferdi bisa bersaksi untuk kita ya. Baik, dulu cerita pernikahan bagaimana Pak? Nikahnya umur berapa pada saat itu? Saya sebenarnya orang yang telat nikah ya, Bang ya. Oh ya. Ya, Menikah umur? saking sibuknya. Saya nikah umur 39. Oh, baik. Istri pada saat itu? Istri pada waktu itu umur 23. Oh, wah. Perjumpaannya bagaimana ini, Pak Ferdi? Jadi waktu itu kan saya mendapatkan job kerja untuk menjadi seorang juru masak di Papua. Di Kota Biak, tepatnya di Kota Biak. Saya ditelepon oleh mantan manajer saya yang di Bali untuk membantu salah satu restoran terbesar di Kota Biak pada waktu itu. Ya, saya tanpa pikir panjang, saya biasanya kalau ini tuh suka-suka mikir-mikir panjang begitu, apalagi kalau Papua ya, untuk Papua. Tetapi pada saat itu hati saya tuh kayak, gas lah gitu. Ya, tapi sebelum saya berangkat ke Papua ini, sebetulnya saya sudah terikat pertunangan dengan salah satu Boru Batak. Oh, dapat orang Batak. Oke, terikat pertunangan berarti bimbang ini. Bukan bimbang ya, maksudnya ya di waktu dengan yang Boru, ya saya sebut aja Boru Sihobing ya. Itu kita udah didilan sinamot ya kan, udah ini, cuman ketika itu ya mungkin Tuhan ya belum merencanakan saya untuk bersatu dengan dia gitu. Jadi padahal kita waktu itu tunangan, kita di Bali pada waktu itu, kita tunangan di Bali. Tapi ya akhirnya saya berangkatlah ke Kota Biak untuk saya bekerja. Dan saya prinsipnya Bang Pendeta, saya prinsipnya itu di mana saya pun tempat bekerja, di situ saya melakukan pelayanan penginjilan. Itu saya. Ya. Jadi dimanapun saya bekerja, di situ saya bikin titik pemuritan, saya bikin pemuritan penginjilan. Nah, sampai di Kota Biak dan saya masuk di restoran ini, itu awalnya seperti lagu-lagu zaman dulu, awalnya biasa saja begitu, mulanya biasa saja gitu. Tetapi pada waktu itu 1 bulan 2 bulan saya bekerja di situ, saya melihat ada satu wanita dari suku Buton ya. Di antara semua karyawan di situ, yang paling glowing tuh cuman dia aja begitu, maksudnya yang paling cantik lah. Gitu. Dia aja. Jadi saya ini awalnya begini, Bro Pen, saya awalnya nazar nih di hati saya gitu.
Saya ngomong dalam hati begini, Tuhan, kalau sampai perempuan ini mau sama saya janji saya akan bawa dia ke dalam Engkau, Hmm. Mm-mm. begitu. Ya. Nah, Kalau karena Pak kan Ferry, saya kalau Pak Ferry sendiri memang udah Kristen dari lahir ya? enggak, saya dulu non, bahkan saya juga dulu pernah pendidikan di salah satu pondok gitu. Oh iya iya iya. Berarti mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ya Pak ya? Sangat, sangat, sangat. Ya. Dan setiap saya mendapatkan satu kejadian yang bersangkutan dengan hidup saya tuh yang terbesar itu selalu saya mendapatkan di tanah Indonesia Timur. Oh, baik. Karena pertama saya menerima Tuhan Yesus juga saya di Indonesia Timur, di NTT. Dan saya berjumpa dengan Oke. tulang rusuk saya ya di Indonesia Timur juga, di Papua gitu. Nah, Oke, jadi baik. saya nazar Boleh nggak? gitu, Boleh nggak Pak? apa tuh? Sebelum kita lanjut ke pertemuan bersama dengan seseorang ya di sana, bagaimana perjumpaan pribadi Bapak dengan Tuhan Yesus pada saat itu? Perjumpaan pertama saya sih ketika saya masih pendidikan agama di pondok ya. Itu perjumpaan pertama. Iya. Jadi saat itu guru saya menyuruh saya untuk melakukan salah satu ritual dalam keagamaan lama saya. Nah, di pas malam terakhir, malam ketiga, itu ketika saya sudah melakukan ritual ibadah doa tengah malam, ya kan? Saya tertidur dan saya bermimpi. Ketika di mimpi saya itu saya mau melakukan doa di siang hari ke rumah ibadah begitu. Nah, tapi ketika saya masuk di halaman rumah ibadah itu, saya melihat ada 3 orang yang keluar dari rumah ibadah itu. Nah, ketiga orang ini kira-kira tingginya tuh ya 2 meteran lebih lah dan di dalam mimpi saya begitu. Dan yang saya paling kagum itu adalah orang yang tengah-tengah, bro. Karena orang yang di tengah-tengah ini wajahnya itu tertutup oleh cahaya, gitu. Nah, saya pikir orang ini adalah junjungan agama lama saya begitu, karena kan junjungan lama saya kan kalau misalkan dia apa kan selalu tertutup oleh cahaya gitu. Nah, ketika saya pas-pasan, saya bertanya sama orang yang di sebelah kanan. Saya bilang, mohon maaf Pak, saya mau tanya itu yang di tengah siapa kok wajahnya bercahaya, saya bilang gitu. Katanya begitu. Terus dijawab oleh orang yang sebelah kanan, oh itu adalah Isa, gitu. Lalu saya tanya Isa siapa gitu, Isa Al-Masih gitu. Nah, ketika saya sudah mendapat jawaban beliau itu adalah Isa Al-Masih, orang tengah ini memegang kepala saya gitu. Ketika itu sudah ketiga orang ini keluar, pergi dan saya masuk ke rumah ibadah itu untuk melakukan doa di siang hari gitu. Nah, ketika itu terbangunlah saya dengan panggilan doa subuh hari gitu. Pagi hari terbangun ya, dan ketika terbangun karena saya sudah selesai melakukan kegiatan, dikumpulkanlah saya dengan teman-teman saya yang disuruh oleh guru saya itu untuk melakukan ritual itu gitu, kegiatan itu. Ditanya satu persatu. Nah, ketika saya ditanya Ferdi, apa yang kamu dapat selama kamu melakukan kegiatan agama ini gitu. Saya bilang, saya nggak dapat apa-apa. Saya cuma dapat mimpi. Saya mimpi ketemu dengan Isa Al-Masih gitu. Lalu guru saya diem. Dan nggak lama guru saya ngomong begini, Bro Pendeta. Kamu ingat omongan saya? Kamu ingat-ingat dalam hidup kamu, nanti kelak kamu di umur 30 tahun akan ada perubahan besar terjadi dalam hidup kamu, dan perubahan itu juga kamu nggak akan sangka-sangka kamu berubah menjadi seperti itu gitu. Nah, saya pikirkan karena saya waktu itu kan ada di satu lembaga pendidikan agama lama saya, jadi saya berpikir tuh, wah saya bakal jadi guru yang kondang lah, penceramah yang hebat lah, itu kan saya gitu, mindset saya. Seperjalanan waktu saya sekolah tata boga pada waktu itu, dan ketika saya sudah selesai saya mendapatkan panggilan kerja di Kota Kupang, NTT. Jadi saya mendapat panggilan di Kupang. Nah, saya berangkatlah ke Kupang pada waktu itu. Ketika saya sudah bekerja di Kupang 2 bulan tuh saya iseng-iseng nih, Bro Pendeta nih, iseng-iseng. Wah, udah lama nih saya nggak doa tengah malam nih gitu, kangen nih gitu. Akhirnya saya doa tengah malam lagi nih.
udah doa tengah malam, saya selesai doa kan saya selalu baca-baca kalimat-kalimat agama lama saya lah gitu. Ya, Kembalilah saya tertidur ya. dan saya bermimpi. Ketika di mimpi saya itu saya ada di satu kamar ruangan yang serba putih semua. Ketika saya sedang mengamati ruangan putih ini, tiba-tiba ada suara mengucapkan, ada suara ngomong begini, kalau kamu pengen hidup, kalau kamu pengen selamat, kalau kamu pengen benar, ikut aku. Nah, ketika itu saya sedang mencari sumber suara ini, tiba-tiba terbangunlah saya sama suara panggilan doa pagi hari lagi gitu. Gitu. Akhirnya saya melakukan doa pagi hari, dan setelah itu saya iseng nih, Bro Pendeta. Ya. Saya habis doa pagi ngapain ya, mau tidur entar takut kesiangan ya kan. Akhirnya udahlah saya iseng-iseng ambil HP saya dulu, HP masih ya zaman-zaman Nokia yang Ya. pakai headset keluar radio, kita denger radio tuh. Nah, kebetulan pada waktu itu radio yang udah on air jam segitu itu radio Kaisaria. Mungkin kalau ada orang NTT, orang Kupang pasti tahu lah radio Kaisaria begitu. Ketika saya sedang mendengarkan radio ini, saya dengerin lagu-lagu rohani ya, Bro Pendeta ya. Kok kayak enak gitu, kayak adem gitu ya kan. Oke. Gitu. Ya habis nggak ada hiburan lagi pada waktu itu, nggak ada radio yang udah on air pada jam-jam segitu, masih radio rohani gitu. Ya. Nah, ketika saya sedang enak-enaknya dengar lagu-lagu rohaninya orang Kristen pada waktu itu, ada khotbah dari salah seorang pendeta di tengah-tengah siaran itu gitu. Ya saya coba denger lah, iseng-iseng lah dengar orang-orang Kristen pada ceramah begitu, saya bilang gitu kan. Saya iseng dah tuh denger. Nggak lama saya lagi ngedengerin, tiba-tiba pendeta ini yang khotbah ini ngomong begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saya langsung inget dengan mimpi saya yang tadi gitu, kok kalimatnya kok agak-agak mirip begitu. Ya. Kok agak-agak mirip gitu. Ya udah akhirnya di situ saya mulai berpikir, masa sih gua harus jadi orang kafir ya kan? Ya itu kan bahasa agama lama saya lah gitu ya. Ya. Masa sih gua harus jadi orang kafir begitu. Tapi ketertarikan saya pengen belajar tentang kekristenan itu gede juga, gengsi untuk jadi orang kafir juga gede juga, tetapi juga pertentangan saya juga gede juga gitu. Jadi sama-sama berkelahi dalam rohani lah pada waktu itu. Jadi singkat cerita, saya mulai belajar tentang kekristenan itu hampir 2 tahun, Bro Pendeta. Oh, Jujur, gimana ceritanya belajar tuh? Dari mana belajarnya? Ya, jadi pertama yang saya lakuin, besoknya tuh saya mau minjem Alkitab sama helper saya. Saya bilang, bro, gue pinjam Alkitab lu. Wah, chef ini sembarangan aja, maksudnya chef kan ini maksudnya agama itu, kenapa baca-baca Alkitab gitu. Sonde mau kan, kalau orang Kupang kan begitu, sonde mau, pokoknya sonde mau, maksudnya, sonde apa, pokoknya kasih beta pinjam saja gitu. Nah sudah, akhirnya karena saya paksa-paksa ya kan, maulah dia meminjamkan Alkitabnya gitu. Dia meminjamkan Alkitabnya. Nah pas saya pertama kali buka Alkitab itu, Bro Pendeta, pertama kali saya buka Alkitab itu saya seperti terkena serangan gejala awal sakit asam lambung. Loh. Oke. Tahu nggak gejala asam lambung kalau kumat? Jantung berdebar-debar, keluar keringat dingin ya kan? Oh, oke. Jadi jantung itu dak dikduk gitu ya, Pak? Maksudnya kayak apa ya, kencang gitu, deg gitu. Terus keluar keringat dingin ya kan. Terus saya tutup lagi nih Alkitab nih. Nggak lama ya kondisi saya normal lagi gitu. Saya buka yang kedua kali sama seperti itu. Akhirnya saya telepon nih teman saya, helper saya yang punya Alkitab. Saya bilang, bro, ini kok gue baca Alkitab lu kok tiap gue mau buka kok begini mulu rasanya begitu. Terus kata teman saya, udah, Chef berdoa dulu deh. Saya tanya kan,
berdoanya gimana? Ya suka-suka save aja lah, yang penting berdoa sama Tuhan, begitu jawab teman saya, jawab saya gitu. Akhirnya udah saya berdoa, ya Tuhan yang orang Kristen, izinkan saya baca Alkitab, dah begitu doang doa saya. Oke. Akhirnya saya buka Alkitab lagi dan ternyata setelah doa itu nggak terjadi apa-apa dan saya baca ini ya jujur aja kan saya kan waktu itu kan masih blank nih dengan kalimat kosakata orang-orang Kristen ya kan kayak model melayani, diberkati, memberkati, terus lebih intim dengan Tuhan itu kan saya masih blank tuh bahasa-bahasa begitu ya kan. Tapi seperti Tuhan tuh memberikan pengajaran hikmat melalui saya begitu. Jadi inti poinnya, pertentangan yang paling besar yang saya alami pada waktu itu ketika saya harus, misalkan saya menjadi orang Kristen, saya harus punya konsekuensi, saya Ya. menyembah Tuhan, 3 Tuhan. Oh. Itu pemikiran saya dulu ya kan. Ya. Jadi saya pikir-pikir gitu. Gua aja nyembah Tuhan satu aja, kadang-kadang apalagi ini gua harus nyembah Tuhan yang 3 gitu. Tuhannya ada 3 gitu. Wah harus bagaimana ini saya begitu, satu aja kita kadang-kadang gitu, apalagi 3 gitu. Lalu ketika saya punya pemikiran begitu, Bro Pendeta, Tuhan tuh seperti memberikan hikmat kepada saya. Jadi hikmat yang Tuhan berikan kepada saya itu pada waktu itu tuh konsep ketuhanan dalam kekristenan tentang Tritunggal itu bukan berbicara tentang oknum, Ya. tetapi berbicara tentang kepribadian. Contohnya begini, jadi Tuhan ini ngasih perumpamaan kepada saya itu pada waktu itu tuh contohnya begini. Misalkan saya ini seorang suami, seorang ayah, dan seorang sahabat. Ya. Dan itu satu pribadi dengan saya, satu pribadi saya, satu saya. Ketika saya berbicara dengan istri saya, maka pribadi apa yang kamu pakai? Lalu saya menjawab dengan hati saya, ya pribadi saya sebagai seorang suami. Kalau saya berbicara dengan istri saya. Ya. Lalu kalau kamu berbicara dengan anak kamu, pribadi apa yang kamu pakai? Ya pribadi saya seorang ayah lah. Nggak mungkin saya manggil anak saya seperti saya memanggil istri saya ya kan? Betul. Nggak mungkin. Jadi saya pakai pribadi anak, seorang ayah gitu. Lalu ketika kamu bertemu dengan teman-teman kamu, pribadi apa yang kamu pakai? Ya pribadi seorang sahabat. Nggak mungkin saya panggil teman saya, sayang, mama. Kan teman saya bilang, belok nih Ferdi nih gitu. Ya kan? Jadi Tuhan memberikan hikmat masalah konsep keilahian Tritunggal dalam pribadi saya itu ya seperti itu konsepnya. Jadi bukan berbicara oknum, tetapi berbicara tentang kemahakuasaan dan kepribadian daripada Bapak itu sendiri begitu. Ya. Akhirnya tahun 2011 tanggal 26 Februari saya menyerahkan jiwa, iman dan diri saya untuk dibaptis pada waktu itu. Wow. Ketika saya setelah didoakan setelah baptis, di situ saya baru ingat bahwasanya saya sudah genap umur 30 tahun. Karena apa? Karena saya lahir tanggal 10 Februari 1981 dan saya dibaptis tanggal 26 Februari tahun 2011. Dan di situ bukti bahwasanya guru saya menubuatkan saya menjadi orang kafir pada waktu itu. Itu. Iya. Betul. Ini guru sendiri ya. Iya, guru sendiri yang beda iman loh. Maksudnya beda iman dengan kita sekarang gitu. Dia bisa ya gitu. Tapi ya itu adalah salah satu. Intinya bukan hanya guru saya yang melihat saya bakal jadi orang Kristen ya kan, tetapi intinya Tuhan yang sudah memilih saya. Itu yang harus saya syukuri sampai hari ini. Dan gitu. Menjadi orang Kristen itu adalah keputusan yang sangat besar ya. Dalam hidup ini ada beberapa keputusan yang sangat besar ya. Ketika kita menjadi Kristen, memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu keputusan besar. Yang kedua, memilih pasangan hidup, itu juga keputusan besar. Nah, Pak Ferdi, bagaimana pertimbangan Bapak pada saat itu memilih untuk dibaptis? Bagaimana dengan keluarga besar? Bagaimana dengan lingkungan?
Karena kan ini keputusan yang sangat besar dan penuh dengan resiko mungkin karena bisa dimusuhi keluarga besar, tidak dianggap anak. Kalau saya sih lebih percaya dengan janji Tuhan ya dibanding dengan tuntutan ancaman duniawi kalau saya Bro Pendeta. Kalau Jadi pada saya saat percaya itu, dengan janji Tuhan, ya. jadi pada saat itu nggak takut lah ya, nggak peduli dengan itu semuanya. Aku mengikut Tuhan. Oh, enggak. Saya nggak pernah takut ya karena yang saya pegang itu janji Tuhan. Kalau misalkan kita setia dengan Tuhan, maka semua yang menjadi kehilangan engkau akan ditambah-tambahkan. Carilah dulu kerajaan dan kebenarannya. Hmm, ya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Jadi apapun yang waktu itu saya mendapatkan kehilangan, contoh ya kan, saya ini seorang pendiri Taman Pendidikan Agama Lama saya, dan puji Tuhan lembaga pendidikan itu masih ada sampai detik ini gitu. Dan saya juga kalau misalkan masalah keluarga ya saya sih bodoh amat gitu. Maksudnya memang saya dari kecil memang saya itu sudah terbiasa menjadi anak yang tidak pernah hidup di dalam ruang lingkup keluarga karena memang saya lahir dari keluarga yang broken gitu, Bro. Oh, Jadi saya nggak takutkan itu gitu. Ah, gue mau ada pengalaman inilah ditinggal sama keluarga mah gitu dari kecil gitu. oh, jadi Gitu. keluarga itu broken home ya, papa mama gitu ya. Iya, mama saya sama ayah saya pisah ketika saya umur 6 tahun Wah, gitu. bercerai ya Jadi seperti itu ya. iya bercerai tapi enggak bercerai, cuman pisah aja begitu, Bro. Mama saya nggak mau diceraiin, tapi pisah aja begitu. Dan Pak Jadi Ferdi saya akhirnya dari ikut kecil, siapa? hmm, Ikut siapa akhirnya? Dari kecil, sejak saya perpisahan ikut orang tua. nenek, ikut mbah saya, begitu. Jadi memang saya dari kecil saya nggak pernah mengalami apa sih kasih sayang seorang ayah tuh, kasih seorang mama. Bahkan sampai ayah saya meninggal tahun 2015 dan saya itu sudah jadi Kristen ya. Itu dendam saya sama ayah saya itu masih ada, Bro. Oh, Dendamnya apa? Gara-gara lu kawin lagi, gua jadi hidup belangsak begini. Gitu. Itu dendam saya tuh. Sampai saya nggak mau ngeliat jenazah ayah saya pada waktu itu, saking dendam. Tapi saya udah Kristen. Gitu. Nah, kejadian ini izin saya cerita ya, Bro ya. Izin saya cerita ya. ya. Maksudnya, izin saya kesaksian. Jadi saya itu ketika itu di tahun 2016, 1 tahun setelah ayah saya di tahun 2018 nih. Itu saya dipilih, diajak dan diundang untuk menjadi fasilitator. Jadi saya ditunjuk menjadi untuk jadi fasilitator pada waktu itu di Puncak pada waktu itu Ya. selama 3 hari. Nah, ketika kegiatan berlangsung aman-aman aja, tetapi ketika doa penutupan kita akan mengakhiri kegiatan ini, tiba-tiba salah seorang ketua panitia dia bilang begini, saya melihat Tuhan memberitahu kepada saya ada satu orang yang sampai saat ini masih menyimpan duri dalam hidupnya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa saat ini orang itu tidak bisa bergerak. Di antara 500 peserta dan fasilitator dan panitia 500 orang, cuman saya doang, Bro, yang nggak bergerak. Cuman saya doang yang bisa bergerak. Lalu Artinya ya Pak Ferdi. iya, saya sendiri, sabar saya tutupin dulu. Ya. Cuman saya doang gitu. Udah gitu datanglah yang hamba Tuhan ini yang berdoa itu pada saya, dia berdoa dan akhirnya saya sudah biasa kembali gitu. Terus ditanya, apa yang kamu simpan? Duri apa yang kamu simpan dalam hidup kamu? Terus saya bilang, saya nggak mikir-mikir panjang, saya langsung spontan bilang, saya masih dendam sama ayah saya. Gitu. Lalu hamba Tuhan ini bilang, maukah engkau kita melakukan rekonsiliasi? Gitu.
gitu. Saya bilang, ya saya bersedia. Akhirnya saya diajak ke panggung altar di situ, dan hamba Tuhan ini bilang, anggaplah saya ini adalah ayah kamu. Gitu. Terus apa ya? Apa yang ingin kamu katakan begitu? Lalu saya bilang gitu, saya bilang, ayah, saya memberikan pengampunan kepada engkau. Itu. Dan itulah apa ya? Saya melepaskan pengampunan dan saya memaafkan engkau. Dan saat itu bro, terjadilah seperti ada yang berat yang hilang dalam hidup saya. Itu mungkin karena beban duri itu kali ya. Jadi saya itu merasakan ada kelegaan, dan di situ saya baru bisa melepaskan pengampunan untuk ayah saya. Dan di tahun 2019 sebelum saya berangkat ke Papua, itu pertama kalinya saya nginjek tanah kuburan ayah saya. Pertama kali. Begitu. Jadi ya itulah maksudnya, ketika Tuhan sudah memilih kita tuh, apa yang kita rasa berat, apa yang kita rasa ringan, jangankan ringan ya kan, berat aja Tuhan mampu angkat gitu, apalagi yang ringan gitu. Jadi udah ya, akhirnya saya, itu pertama kali saya mengunjungi makam ayah saya. Dan 1 minggunya saya berangkat ke Papua untuk bekerja gitu. Gitu Bapak. Jadi akhirnya Jadi kalau masalah hinaan dari teman-teman waktu saya belajar pendidikan agama lama saya itu, wah itu udah kayak hujan di Jakarta bro, deras bikin banjir gitu. Gitu, terus bikin banjir. Tapi ya saya sih karena memang saya udah terdidik dari kecil keras ya. Dan hadiah pertama kali saya menjadi ikut Tuhan itu, hadiah pertama kali adalah pertama gigi saya tanggal 1. Ini. Yang kedua tulang atas saya ini patah nih. Ini hadiah pertama dari Tuhan. Ketika saya menjadi pengikut Tuhan Yesus, ini hadiah pertama kali gitu. Saya mengalami persekusi. Ya? Bukan. Bukan. Jadi waktu itu saya terlibat pelayanan. Dan kita memenangkan 1 jiwa, 1 keluarga pada waktu itu. Dan ketika besoknya kita mau pulang, kita sudah dihadang warga. Gitu. Jadi inilah hadiah kenang-kenangan pertama kali saya ikut Tuhan. Gigi tanggal 1 sama tulang ini sekarang ini patah. Jadi tulang saya yang ini nih, dia posisinya begini. Begitu, patah. Ya, luar biasa lah. Tapi tetap setia, tidak kecewa kepada Tuhan pada saat itu ya, tetap setia mengikut Tuhan. Ya, saya sih orangnya gimana sih? Kalau mau bilang secara manusia ya, sempet saya rasa kecewa. Kalau secara manusia ya, karena begini, bayangin aja. Bayangin, yang bisa kan bro pendeta bisa bayangin lah. Kita ini diutus oleh gereja nih, ya kan, untuk pelayanan. Kita mengalami persekusi nih, kita digebukin, udah dihantem-hantemin nih, udah digebuk-gebukin nih, pokoknya kalau nggak ada pertolongan Tuhan mah kita udah jadi pepes lah gitu. Lalu kita dibawa ke kantor polisi nih, ya kan? Ya. Lalu dipanggillah hamba Tuhan, pendeta yang mengutus kita, gereja yang mengutus kita, gembala gereja yang mengutus kita gitu. Dipanggil oleh kantor pihak kepolisian. Ditanya gembala kita ini, apakah Bapak kenal orang-orang ini? Apa yang dijawab gembala saya? Ya. Maaf, saya nggak kenal mereka. Bayangin itu. Bayangin, dia yang ngutus, ya kan, dia yang support, ya kan, dia yang kasih titik penginjilan, pelayanan ke kita. Tiba-tiba ketika kita mendapatkan persekusi, ketika dihadirkan gembala yang mengutus kita ini, ditanya gitu, kamu kenal nggak orang ini? Gembalanya bilang, saya nggak kenal mereka. Coba lah, ini orang mau nyaupoi. Ya betul, secara manusia pasti kita ada kecewa. Pasti bro. Dan itu saya sempat kecewa gitu, buset. Ini hamba Tuhan kok gini-gini amat gitu. Ya udah, akhirnya kita bermalam di hotel pada waktu itu. Kita bermalam 1 malam
Itu saya masih masih mangkal tuh bro, masih mangkal sama ini orang nih. Dia ngutus kita ya kan, dia yang ibaratnya support kita, dia yang juga yang apa, yang Iya. nyangkal kita ini belum jadi Tuhan kok ini gembala udah nyangkal gitu. Akhirnya malamnya itu tiba-tiba Tuhan tuh memberikan satu hikmat kepada kita. Ya. Jadi hikmatnya begini, kalau misalkan hamba Tuhan ini mengaku mereka kenal engkau, Ya. mereka kenal kalian, Ya. maka akan banyak jiwa-jiwa yang tidak mengetahui apa yang menjadi misi besar Tuhan akan menjadi korban. Ya, ini berbicara tentang jemaat-jemaat gereja tersebut ya. Karena takutnya, karena kan memang gereja itu ada di daerah yang minoritas. Gitu. Takutnya ketika gembala ini mengaku dia mengutus kita, takutnya ya gereja itu bakal jadi sasaran dibakar oleh massa. Oh. Itulah Baik. hikmat yang Tuhan berikan kita. Akhirnya lebih baik kalau misalkan kasarnya kalian jadi korban, tetapi jiwa-jiwa baru yang banyak tertanam di gereja itu jangan sampai menjadi korban, karena mereka lah, jika kamu mati saat ini, maka mereka lah yang akan menggantikan tugas yang diberikan kepada kamu. Jadi saya bilang, wah, oh iya ya, udah. Kita juga langsung berdoa, kita berlima berdoa, saya kan tim berlima berdoa nih, dan kita memberikan pengampunan. Oh, mungkin gembala ini menyangkal kita, mungkin karena maksudnya karena untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain yang lebih banyak dibanding jumlah tim kami. Tapi Oh. itulah yang diberikan pada saya begitu. Gitu sih. Baik. Dan pernah bertunangan ya dengan orang Batak berusia Hombing. Iya, saya juga hampir masuk marga Sinaga waktu itu. Oh, sempat juga jumpa Boru Sinaga. Maksudnya kalau mau nikah sama Boru Batak, kita kan kalau bukan orang Batak kan kita harus masuk marga orang Batak dulu toh. Oh, jadi mau dibatakkan lah waktu itu jadi marga Sinaga. Iya tadinya. Tapi akhirnya tidak jadi ya dengan yang Boru Siombing itu. Nah, waktu perjalanan ke Papua ya, ketemu dengan seseorang di tempat kerja ya. Tetapi ternyata beda iman ya. Iya. Nah, bagaimana ceritanya pada waktu itu Pak Ferdi? Ya, mungkin ini salah satu spekulasi terbesar yang saya lakukan. Kalau ibarat kata pesawat, manuver hebat yang saya lakukan, yang Ya. mungkin nggak bisa dilakukan oleh para penginjil-penginjil yang lain. Ini saya bermanuver ini. Ya. Jadi ketika saya sudah nazar begitu, kalau perempuan ini mau sama saya Tuhan, saya akan bawa dia ke dalam Engkau. Itu nazar saya. Karena saya berpikir nggak bakal mungkin, Bro Pendeta. Pertama, dari secara fisik ya, physically wajah. Ibaratnya wajah saya yang di bawah standar SNI ini nih, masakah bisa dapat seorang wanita yang cantiknya seperti itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan usia. Ya. Saya kelahiran 81, dia kelahiran 97, beda 16 tahun kita. Jauh banget. Jauh banget. Lalu yang ketiga, dia adalah suku Buton atau orang Sulawesi. Orang Sulawesi itu masih kental dengan perjodohan orang tua. Oh. Dan memang pada waktu itu dia itu sudah dijodohkan dan mau dinikahkan oleh laki-laki pilihan orang tuanya gitu. Ya gitu. Ya. Nah, jadi ada 5 faktor alasan nggak mungkin saya bisa dapatkan ini perempuan. 5 faktor alasan yang duanya saya tidak bakal sebutkan, tapi yang tiganya saya sebutkan karena itu alasan yang umum ya kan. Itulah yang membuat saya bernazar seperti itu, seolah-olah saya itu menantang Tuhan gitu. Nah, udah bulan kelima saya bekerja di situ, iseng-iseng nih bro, saya ngobrol sama ini perempuan loh. Ya. Jadi saya tanya begitu, Nona,
kamu mau nggak jadi pacar saya? Oh, Saya langsung tembak bro. Saya pengennya gercep gitu. Saya kan anggota Kopasgat, Komando Pasukan Gerak Cepat gitu. ya, ya, Jadi saya langsung tembak gitu. Maksudnya saya tembak ini jangan sampai kita nih bertepuk sebelah tangan kelamaan begitu. oke. Terus saya udah tahu jawabannya, secara manusia saya udah jawabannya. Ya. Pasti nggak mau gitu. Ya, ya. Terus nggak lama perempuan ini bilang, dia pertama kali manggil saya siapa coba bang? Siapa? Panggil saya Om. Ya, karena perbedaan usia cukup jauh, wajar. Iya cukup jauh ya kan, wajar ya kan. Saya sih nggak marah gitu. Yang penting jangan panggil opung aja lah atau tulang lah gitu lah. Itu udah keterlaluan itu kalau manggil saya. Dia manggil Om gitu. Dia Ya, ini kan ya saya jujur aja. Jadi terus dia bilang, Om, saya juga nggak tahu ya kenapa. Saya juga kalau ngobrol sama Om tuh kayak nyambung gitu, kayak enak gitu kan. Terus gimana maksud saya gitu? Ya kalau misalkan ini kita jalanin dulu aja deh Om gitu. wih, mau. Tapi belum bilang terima ya kan? Masih kita jalanin aja dulu Om. Tapi masih manggil Om, coba itu bayangin. Jadi kita itu karena kan di tempat pekerjaan kita kan walaupun saya ini chef ibaratnya yang dipanggil untuk membantu restoran ini, tetapi kan saya harus patuh dengan SOP yang berlaku di restoran itu. Tidak pandang saya ini karyawan spesial atau tidak pandang. Jadi SOP di situ sesama karyawan tidak boleh ada hubungan asmara. Jadi kita tuh backstreet di dalam satu pekerjaan. Kita backstreet. Jadi kalau misalkan saya istirahat, kita video callan gitu. Gitu. Baik. Singkat cerita pas lebaran kontrak dia kan udah selesai nih, kontrak kerja dia mau pulang nih bro pendeta, mau ke kampungnya ya kan, dan dia bilang saya nggak tahu hubungan kita ini bakal bisa lanjut apa enggak, soalnya saya pulang ini orang tua saya ini mau nikahkan saya dengan laki-laki yang menjadi pilihan orang tua saya gitu. Saya nggak tahu hubungan kita ini bakal bisa lanjut apa enggak gitu. Terus saya bilang gitu, ini sih kita udah nggak panggil Om lagi ya, udah panggil sayang lah gitu. Jadi ya saya sih ini cerita sesuai dengan apa yang saya alami aja gitu ya. Jadi ya udah ya. Saya panggil dia kan juga yang gitu ya, bukan yang keberapa ya, tapi sayang gitu. Ya jadi begini ya. Kalau misalkan kamu terima saya, kita punya hubungan asmara. Kalau itu Tuhan yang akan menyatukan kita, siapapun manusia nggak akan bisa memisahkan kita. Begitu. Ya, dulu saya sih selalu berkata seperti itu gitu. Jadi, udah saya juga menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya kan. Tuhan kalau misalkan memang ini tulang rusuk saya, dia mau kemana aja dia bakal kembali sama saya. Gitu. Nah, pulang kampung lah istri saya ini ya kan, dan ketika 1 bulan dia bilang yang saya minta maaf ya, saya juga terima kasih udah diperhatiin saya sepanjang umur hidup saya, maksudnya selama saya punya pacar baru kamu aja yang ngasih saya kado ulang tahun di saat ulang tahun saya, baru kamu aja. Dia nggak tahu buaya lulusan Jakarta nih kayak gimana ya kan bro. Iya. Jadi terus bagaimana ya, saya minta maaf kalau misalkan kayaknya kita nggak bisa lanjutin hubungan kita ini gitu, karena bulan Oktober saya akan menikah dengan laki-laki yang udah dipilih sama keluarga saya. Gitu. Terus saya masih bilang begini, saya bilang ya udah ya, saya juga terima kasih kamu udah mau nemenin saya, mau udah terima saya ya.
yang tua jelek ini, saya bilang gitu kan. Tetapi yang harus kamu ingat, kalau misal hubungan ini adalah kehendak Tuhan, nggak akan ada yang bisa pisahin kita. Singkat cerita, bulan Agustus 2019, kontrak saya habis, kontrak lulusan, ini gara-gara baca typing di bawah jadi kontrak lulusan. Kontrak kerja saya habis gitu. Ya. Ditanyalah saya sama owner saya gitu, chef, ini kontrak udah habis nih, mau lanjut apa mau break dulu gitu. Ya. Terus saya bilang, bos, saya break dulu deh, saya pulang dulu ke Jakarta gitu. Oh ya udah, kamu pulang ke Jakarta mau naik pesawat apa gitu, ditanya. Iya, ditanya mau naik pesawat apa. Saya bilang saya nggak mau naik pesawat, bos. Saya mau naik kapal laut. Lah kaget kan bos saya. Ah gila lu kan, emang bos saya kan orang Cina Jakarta ya, Cina Cawang ya kan. Jadi gila lu, maksudnya naik kapal tuh 1 minggu dari sini ke Jakarta. Ya nggak apa-apa lah bos lah, cari pengalaman, saya bilang. Jarang-jarang kan saya naik kapal laut 1 minggu lamanya ya kan. Ya. Padahal di balik saya niat pengen naik kapal itu ada misi tersembunyi yang saya harus lakukan, bro. Oh, oke. Ada sesuatu ternyata. Karena kalau saya prinsipnya memperjuangkan tulang rusuk itu sampai bendera kuning berkibar, gas terus kalau saya prinsipnya. Kalau kalau bendera kuning belum berkibar, kita jangan pernah berhenti. Jadi yang gini. Oh jadi benar nih, serius kamu pulang naik kapal? Ya bos, saya pengen rasain, belum pernah saya seumur umur nih naik kapal laut lamanya 1 minggu ya kan. Ya udah akhirnya dibelikanlah tiket saya oleh bos saya dari Biak ke Jakarta. Tetapi saya di waktu itu saya berspekulasi, saya beli tiket dari Bau-Bau ke Jakarta. Karena istri saya kan orang Bau-Bau. Ya. Ya kan. Ya. Saya spekulasi nih, dan saya beli tiket ini saya nggak bilang cewek saya, bro. Saya nggak bilang pacar saya, nggak bilang begitu. Terus udahlah, berangkatlah saya nih dari Biak ke Jakarta, karena setiap kapal laut yang dari ke Indonesia Timur, dari barat ke timur itu pasti sandar di pelabuhan Bau-Bau gitu. Itu pasti sandar di pelabuhan Bau-Bau. Ya. Gitu. Nah, ketika kapal udah berlayar, saya telepon nih cewek saya. Saya bilang, yang saya mau pulang ke Jakarta. Saya sudah selesai kontrak di Papua di Biak. Sekarang pertanyaan saya, kalau kamu ingin kita terus hidup bersama, Ya. saya tunggu kamu di pelabuhan Bau-Bau. Kapal saya akan sandar tanggal sekian di pelabuhan Bau-Bau. Kalau kamu memang jodoh saya, maka Tuhan akan menggerakkan kaki kamu ke pelabuhan. Tetapi kalau kamu bukan jodoh saya, Tuhan akan mengabaikan kamu. Gitu. Baik. Nah, sepanjang itu tibalah waktunya kapal saya masuk pelabuhan Bau-Bau. Ya. Kapal saya masuk pelabuhan Bau-Bau nih, bro pendeta. Itu jam 2:30 pagi, bro. Ya. Semakin kecil lah harapan saya, begitu. Nggak mungkin lah cewek saya ini mau datang ke pelabuhan tengah-tengah malam begini ya kan, apalagi di Bau-Bau ya kan. Udah saya bilang pas sandar nih, saya ya walaupun saya nggak berharap, tapi saya gelisah. Saya perhatiin handphone saya ada SMS nggak, ada WA nggak, ada telepon nggak. Ternyata lost. Oke. Gitu. Udahlah, saya juga udah hopeless ya kan. Saya juga udah hopeless. Saya bilang ya udah Tuhan lah, saya mah ikhlas baik lah. Ikhlas aja lah saya mah gitu. Yang penting kalau misalkan saya nggak dapet nona Bau-Bau, ya sediakan saya nona Jakarta lah, nanti saya sampai Jakarta lah begitu. Gitu. Jadi Siap. Nah, ini kapal nih udah storm 2 kali, bro. Oh. Jadi 1 storm lagi nih. Kalau storm 3 kali kan udah berangkat tuh. Ya. Ini udah storm 2 kali nih. Wah, udah semakin hopeless lah saya gitu. Ya. Ya. Saya udah hopeless, terus udah lemes ya kan, udah saya tiduran aja lah di kasur ya kan.
Nggak lama saya tiduran, telepon masuk bro. Telepon Oke. masuk dari cewek saya. Dia bilang, jemput saya di bawah sekarang. Wah, itu saya kaget plus seneng bro. Jujur, saya kaget plus seneng nih. Akhirnya udah, saya juga saya bilang, jangan-jangan kalau kata orang timur mah, orang Ambon parlente gitu. Parlente mungkin jangan nih perempuan, saya bilang Ya. gitu. Tapi saya turun nih ke bawah dan dia ada di depan. Udah tunggu saya. Akhirnya tiket yang saya udah beli nih, dia juga kaget. Sudah tiket. Nah, udah saya udah beli dari Biak. Cuma saya nggak bilang dari kamu supaya kamu tahu bahwasanya kalau kamu datang berarti itu rencana Tuhan. Tetapi kalau kamu nggak datang berarti kamu bukan rencana Tuhan buat saya. Jadi tiket ini baru Oh, saya, dia juga kaget saya udah pegang tiket bau-bau atas nama dia, gitu. Gitu. oke. Jadi, Jadi jadi saya langsung kasih tiketnya dan dia naik. Tahu nggak bro? Dia datang ke pelabuhan itu cuman bawa 4 setel pakaian dan dia kabur dari keluarganya. Gitu. oke. Lalu sepanjang jalan, akhirnya kita udahlah kita juga sudah ya Tuhan, kalau memang ini adalah mungkin tulang rusuk saya gitu. Saya janji saya tetap akan nepatin nasar saya gitu. Nah akhirnya udah berangkatlah kita. Storm ketiga nih, berangkat kita dari Bau-Bau menuju Makassar, ya kan. Ya, Di sepanjang Makassar ini saya gelisah nih bro, ya. saya nggak tenang. Akhirnya udah yang gini aja, kita turun di pelabuhan Makassar. Sesudah pelabuhan Makassar, saya booking tiket pesawat, kita naik pesawat dari Makassar ke Jakarta. Saya nggak mau lama-lama nih, karena kalau kita naik kapal 4 hari lagi nih kita sampai Jakarta. Besok kita turun di Oke. Makassar, kita langsung booking tiket pesawat, kita berangkat ke Jakarta. Jadi kita turun dari pelabuhan Makassar, Ya. kita langsung booking pesawat, tiket pesawat, dan kita malam berangkat ke Jakarta. Gitu. Jadi sampailah kita puji Tuhan, kita sampai di Jakarta, dan situ apa ya? Ya ini manuver saya yang paling kontroversial selama saya dalam penginjilan. Oke. Gitu. Jadi banyak banyak teman-teman tim saya gitu bilang, Per, lu tuh tiap hari berzina, begitu. Lu tinggal satu rumah tapi lu belum ada ikatan di atas di dalam berkat gereja. Tuhan belum memberkati pernikahan lu gitu. Saya bilang, saya mengakui saya memang orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi saya yakin apa yang saya lakukan juga Tuhan juga akan memberikan pengampunan kepada saya dengan apa yang saya lakukan. Jadi begini, jadi selama 1 tahun itu saya tidak pernah menginjili istri saya. Saya nggak pernah memberitakan kabar Tuhan Yesus, bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada saya, itu nggak pernah. Selama kita satu rumah dan kita belum ada ikatan pernikahan gereja, ya kan? Karena iman istri saya masih berbeda dengan saya gitu. Saya jujur ini adalah kesalahan fatal yang saya lakukan pada waktu itu. Tetapi saya yakin juga ya Tuhan mungkin memberikan keringanan lah gitu, gerasi lah gitu untuk apa yang saya lakukan. Tapi saya nggak tahu ya, itu kan urusan Tuhan gitu. Ya. Jadi kenapa? Karena saya prinsipnya inginnya istri saya tuh mengenal Tuhan Yesus dengan hatinya sendiri, dengan imannya sendiri, bukan karena ajakan suami. Yang saya lakukan adalah sehari-hari saya melakukan apa yang Tuhan ajarkan, membaca Alkitab, ya kan, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman penginjil, ya kan, itu yang saya lakukan tiap hari. Ya. Dan di akhir tahun 2020 Desember, istri saya begini bilang, saya lagi main game nih bang, saya jujur masih suka main game Mobile Legends ya kan. Ya.
Dia bilang, Abi, Mama pengen tahu gereja itu kayak gimana sih? Oh, oke. Gitu. Ya. Saya bilang, Mama mau ke gereja? Iya, pengen tahu sih kalau di orang-orang di gereja itu ngapain aja gitu. Saya bilang, ya udah nanti kita carilah. Nah, di tahun 2021 ini kan masih zaman-zaman COVID ya kan. Ya. Ya masih ya walaupun nggak segencar 2019 2020 ya kan, tapi masih COVID. Jadi kita masih sulit mencari gereja yang onsite ya. Ya kan. Tapi Ya. puji Tuhan ada satu gereja yang onsite pada waktu itu di daerah Fatmawati Hmm. gitu. Akhirnya saya ajaklah istri saya beribadah ke situ walaupun saya nggak gereja tetap di situ gitu. Ya. Tapi memang dia satu-satunya gereja yang onsite pada waktu itu di dekat tempat tinggal saya. Hmm. Nah akhirnya saya ajak. Ketika masuk dalam ibadah, dari awal pertama WL menaikkan pujian pujian syukur, pujian penyembahan ya kan. Istri saya itu seperti merasakan jamahan Tuhan karena saya lihat tuh nangis nggak berhenti-berhenti, Bro. Dan badannya tuh gemeteran, nangis, gemeteran gitu. Nah, selesai ibadah, saya tanya nih, gimana mah? Mau masuk Kristen kah? Bilang gitu. Ah, enggak, katanya gitu. Oh ya udah. Nah, saya juga nggak terlalu ini, yang penting saya selalu serahkan dia kepada Tuhan. Di Januari, awal Januari 2021, tiba-tiba istri saya ngomong gini, Mah, Abi, Mama kayaknya mau baptis deh. Oh. Saya di situ, Bang Bol Pendeta, saya di situ langsung peluk dia. Saya bilang, saya mengucap syukur Tuhan. Hampir setahun saya mendoakan istri saya untuk dia bisa menjadi orang yang Engkau pilih. Hampir 1 tahun lebih, Bro. Ya. Pertama saya tanya ulang-ulang, Mama ngomong pengen dibaptis nggak lagi salah sarapan kan? Nggak lagi salah makan kan? Atau jangan-jangan lagi apa nih, bangun tidur belum sadar kah? Gitu. Sampai saya gituin gitu. Enggak, Mama serius gitu. Jadi yang saya lakukan cuma satu, Bro, kepada istri saya sepanjang istri saya itu belum mengenal Tuhan. Yang saya lakukan ketika istri saya tertidur, saya selalu tumpang tangan di kepalanya, saya berdoa, Tuhan bawa istri saya ke dalam Engkau. Itu yang saya selalu lakukan setiap hari, setiap malam kepada istri saya. Tetapi saya nggak nginjilin dia. Saya hanya tumpang tangan di kepalanya, Tuhan bawa istri saya. Nah, akhirnya puji Tuhan di awal tahun 2021 istri saya menjadi seorang pengikut Kristus. Dan pada saat itu juga kita langsung mengajukan pembinaan untuk kita masuk ke dalam pernikahan gereja. Dan puji Tuhan di tanggal pembaptisan saya tanggal 26 Februari kita sudah diberkati oleh gereja Tuhan. Begitu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, gimana tuh reaksi waktu istrinya kabur, keluarganya gimana gitu. Nah, ini seru nih. Keluarga besar bagaimana itu? Nah, jadi begini, ketika istri saya kabur, ya kan, ikut saya, itu semua keluarganya nelpon ke saya. Oh, kok bisa dapat? Ya kan, kita kan kontak-kontakan dulu, kita sering kontak-kontakan ya kan. Dulu kan yang kerja di restoran itu kan bukan hanya istri saya saja, tetapi ada adik kandungnya juga yang kerja. Jadi adik kakak ini kerja di satu restoran itu. Jadi nomor saya tuh ada di adiknya kakak istri saya. Begitu. Nelpon nih, setiap nelpon nggak ada bahasa-bahasa yang mendamaikan jiwa, menyejukkan hati dan menenangkan pikiran. Semua itu bahasa kasar semua. Sampai ya ini maaf ya, karena kan kalau orang Buton tuh masih kental dengan kegiatan-kegiatan okultisme, perdukunan gitu. Ya. Sampai keluarganya ancam saya nih,
sampai keluarganya istri saya ini ngancam saya begini, kami akan menghubungi orang-orang pintar di tempat ini untuk bikin kamu gila di pinggir jalan. Lalu saya jawab dengan santai, Ibu, jangankan Ibu bikin saya gila di pinggir jalan, di tengah jalan Bu, saya tungguin Bu. Kalau Ibu pengen, kalau orang sana kan nyebutnya kan suanggi ya kan. Kalau orang timur ini menyebutnya kan suanggi. Kalau Ibu ataupun keluarga pengen suanggi saya, Ibu salah orang. Ya, Saya bukan suhu, tetapi saya anak Tuhan Yesus gitu. Saya tantang begitu, dan hampir ini Bang Bapak Pendeta, hampir 6 bulan kami melawan serangan-serangan kuasa-kuasa gelap yang dikirim oleh keluarga istri saya. Hampir 6 bulan. Jadi beneran Ya. dikirim Bapak ya? Dikirim. Hampir 6 bulan. Gitu. Istri saya aja hampir apa ya, kan istri saya namanya juga kan baru baru mengenal Tuhan ya. Ya. Itu sampai dia hampir kayak, ya memang kayak orang gila gitu. Kadang-kadang diam, tapi kita terus, ayo sampai di mana sih kuasa manusia ini, sampai di mana gitu. Gitu. Nah, jadi kita juga, istri juga ditolak loh. Iya, iya. Bahkan dia udah dicoret dari kartu keluarga, Oh. nggak diakuin. Ya sebagai orang sebagai seorang anak ya kan, dibilang begitu sama orang tua ya secara batin ya pasti sakit hati dan nangis ya kan. Cuman dia juga sama keyakinan sama saya gitu. Tuhan pasti akan kembalikan bahkan lebih dari apa yang saya mendapatkan kehilangan ini gitu. Ya. Jadi 4 tahun kita dalam pernikahan, dan di tahun 2024 Ya. Tuhan mengembalikan semuanya. Wow. Dalam artinya bagaimana? Mamanya yang tadinya nolak, nelpon, suruh pulang. Ayo pulang ke kampung gitu. Mama di sini sekeluarga udah terima kalian. Mama minta, bahkan yang pertama kali minta maaf itu keluarga dari istri saya gitu. Harusnya kan saya gitu yang minta maaf. Maaf mama, saya udah nyulik nih anaknya nih, anak perawannya nih. Tapi yang minta maaf duluan itu adalah keluarga dari istri saya. Gitu. Akhirnya di akhir tahun 2024 ya kan, di bulan Desember setelah Natalan saya berdoa, Tuhan, kalau misalkan kami harus kembali ke keluarga istri saya, Ya. saya ingin Tuhan dahulukan kuasa Tuhan sebelum kami sampai di rumah keluarga istri saya. Ya. Dan akhirnya tanggal 28 Desember kita berangkatlah ke kampung halaman istri saya. Gitu. Ya saya sih awalnya memang saya orangnya sih nggak pernah negative thinking ya Bro Pendeta ya, karena saya selalu percaya Ya. nggak semata-mata Tuhan memberikan kita keselamatan dalam perjalanan kalau tidak ada rencana indah yang Tuhan akan siapkan buat kita. Itu prinsip saya. Ya. Gitu. Nah, tanggal 2 Januari 2025 sampailah kita di tempat yang saya sekarang ada. Dan puji Tuhan keluarganya welcome, sudah terima, dan mereka juga ya dia bilang, kadang-kadang dia juga tanya, Mas, nggak ada rencana mualaf gitu. Saya tanya lagi, Bapak nggak ada rencana buat baptis Bapak? Soalnya saya lihat Bapak kemarin puasa juga nggak puasa. Ya beta lihat Bapak juga kemarin waktu bulan puasa Bapak saya puasa selama 1 bulan tuh. Kalau daripada jadi agama lama yang saya taat, lebih baik Bapak ikut Tuhan sudah. Deng beta. Jadi ya ini jujur aja Bang Bro Pendeta. Umur saya dengan mertua saya ini
Itu beda 3 tahun. Ah, Jadi kita kalau ngobrol berdua nih antara mantu dengan mertua nih udah kayak sohib gitu. Udah kayak sama-sama tongkrongan gitu. Kalau orang udah 3 tahun, saya kan 81. Mertua saya kelahiran tahun 79 ya kan. Cuman beda tahun beda 3 tiga. tahun doang gitu. Iya, jadi kalau kita nongkrong sama saya ngobrol sama mertua nih udah kayak nongkrong sama CS aja, kayak bestie begitu. Untung itu mertua saya nggak saya panggil bro gitu. Bro mertua ya. Tapi ya begitu. Ya, Aduh. sebenarnya perjalanan rohani kita selama rumah tangga itu nggak seindah yang saya bayangkan. Yang saya ceritakan ini saya ambil garis utamanya aja lah. Tapi kalau masalah ujian dalam rumah tangga, kita pernah diuji. Kita 3 minggu itu hanya makan mie instan saja. Oh, ya. Nggak makan nasi, nggak makan nasi, mie instan doang nih. Mie instan doang. Jadi kita makan tuh memang menunya setiap hari itu berbeda. Ya. Kita pagi makan pakai soto, Ya. siang makan pakai ayam geprek, malam pakai rendang. Tapi berbentuk mie instan semua gitu. Jadi mie instan rasa soto, mie instan rasa ayam geprek, mie instan rasa ayam rendang begitu. Jadi kita makan soto pagi itu rasa soto mie instan. Kita makan ayam geprek siang hari itu mie instan rasa ayam geprek. Kita makan rendang setiap malam itu mie instan rasa rendang gitu. Jadi hampir 3 minggu bro itu, dan kita tiap malam selalu berdoa netesin air mata. Saya bilang, Tuhan mau uji sebesar apa kesetiaan saya sama Tuhan, silahkan. Yang paling terpenting, ketika saya sudah melambaikan tangan ke hadapan Tuhan, itu tandanya Tuhan harus merespon pertolongan yang saya butuhkan dari Tuhan. Ya. Wow. Dan jadi pertolongan Tuhan tuh gimana ya bro? Kalau dalam setiap kehidupan saya ya, yang saya alami, Ya. pertolongan Tuhan tuh selalu datang dalam hidup saya itu ketika saya sudah mengalami masa-masa injury time. Ya. Itu ibarat kalau 1 detik aja lewat, itu udah terkapar, udah tepar saya tuh. Ya. Tetapi yang saya alami sepanjang saya hidup dalam kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tuh selalu hadir tuh di saat-saat saya sudah memasuki masa-masa injury time. Itu tuh, udah detik-detik end lah gitu. Nah, situlah pertolongan Tuhan tuh ada gitu. Bahkan ketika anak saya yang pertama lahir juga, itu pertolongan Tuhan, bro. Oh ya. Jadi rumah tangga dalam Kristus itu bukan hal yang mudah ya, makanya banyak yang nggak kuat karena dihantam secara ekonomi ya. Itu banyak yang nggak kuat tuh, umat-umat yang orang-orang Kristen tuh banyak yang kuat di situ. Kalau saya sih gimana ya, hadapilah dengan senyuman gitu. Tetapi iman selalu berdoa gitu. Saya nih, bro, ketika anak saya lahir, karena saya kan lahir di Jakarta Barat ya, di Palmerah ya. Ya. Itu ketika istri saya melahirkan, saya nggak pegang uang seperak pun, bro. Oh. Dan istri saya melahirkan di klinik. Ya. Gitu. Dan biaya klinik itu sekitar waktu itu 2,7 ya. Karena istri saya melahirkan normal. 2.700.000 gitu. Ya. Nah, posisi saya lagi nggak pegang uang nih, nggak ada uang. Tapi saya sampai menangis gitu sama Tuhan. Saya ini keluarga besar di Jakarta nih. Cuman namanya kita udah beda iman, ya beda kongsi lah gitu. Ya. Dan saya sampai kan anak saya kan lahir kan sore hari. Besoknya itu bidan udah ngomong kalau besok udah bisa pulang, Pak dan Bu. Ibu udah sehat, udah kuat, jadi besok boleh bisa pulang. Saya dalam hati, pulang sih gampang. Kan nggak mungkin kita pulang-pulang doang kalau belum bayar ya kan. Ya. Saya bilang ke istri saya, mah, ya Abi coba ke teman-teman lah, nemuin lah buat pinjam uang ataupun apa gitu, atau bisa bantu buat kita bisa keluar gitu. Oh iya Abi. Akhirnya saya keliling nih
bro. Teman-teman bilang lagi kosong, lagi nggak ada gitu. Dan kita batas keluar dari klinik itu jam 5 sore. Oh, ya. Kita sudah keluar dari klinik itu. Nah, saya juga udah, aduh, gimana lagi saya coba cari ya. Akhirnya udahlah, saya pulanglah ke ini ya, ke klinik. Nanti kalau misalkan sampai waktunya saya nggak bisa bayar, ya udahlah saya ngomong secara dari hati ke hati lah sama bidan lah. Masa sih secara manusia bidan nggak mau kasih keringanan ya kan? Itu prinsip saya gitu. Nah, udah masuk jam setengah 5 sore nih bro pendeta. Ya. Masih belum ada gejala-gejala nih. Oh. Ya udahlah, saya bilang, saya tanya ke bidan, Ibu, saya pengen ketemu sama pemilik kliniknya gitu. Ada yang pengen saya bicarakan gitu. Oh, nanti pemiliknya pulang nanti mungkin 10 menit lagi, 15 menit lagi baru sampai di klinik begitu. Oh ya udah. Saya tunggu nih. Jadi 15 menit saya tunggu. Nah, 5 menit sebelum 5 menit sebelum jam 5 kurang 15 saya dapat telepon Ya. dari seseorang. Dia bilang gini, "Salam Pak." Ya, salam Pak. Dari mana ya Pak? Saya tanya begitu tuh. Ini Pak, saya mohon maaf sebelumnya gitu. Ini maaf, bukannya saya bukannya saya nggak apa ya, kayak model, bukannya saya mau mengganggu Bapak atau gimana gitu. Intinya begini Pak, saya mohon maaf jika jumlah yang saya kirim ke Bapak itu kurang berkenan di hati Bapak. Cuman itulah yang bisa saya berikan untuk Bapak gitu. Jadi Bapak tolong cek di saldo Bapak, saya sudah transfer. Begitu. Ya. Saya sudah transfer gitu. Saya nggak berani tanya berapa ya kan. Cuman orangnya ini bilang, ya saya minta maaf kalau misalkan jumlahnya nominalnya nggak sesuai ataupun nggak kurang bikin Bapak sesuai dengan keinginan Bapak lah gitu. Ya udah. Oh, saya langsung bilang kan, saya dalam hati ya mau 200, mau 100 ya saya bilang, "Ya Bapak, nah, terima kasih banyak, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya terima kasih buat berkatnya," saya bilang gitu. Akhirnya udahlah, ya Bapak tolong cek aja di saldo ATM Bapak. Begitu. Ya udah. Akhirnya saya ke salah satu minimarket nih di sana, nantinya ada ATM BCA. Ya. Saya cek, pas saya lihat jumlah saldo saya, Bro Pendeta, itu saya nangis depan ATM. Saya nangis depan ATM gitu. Saya nangis depan ATM, Tuhan tuh luar biasa gitu, maksudnya kita udah mau detik-detik tewas begitu. Pertolongan Tuhan ada. Sampai karyawan minimarket tim perhatiin saya, nih orang kok agak lain gitu, nangis depan ATM gitu. Saya langsung, Tuhan terima kasih. Jadi saldo saya yang tadinya 0 Pak, itu yang masuk di saldo saya pada waktu itu 3 juta rupiah Pak. Dan orang ini bilang, mohon maaf, nominal yang saya kirim mungkin tidak sesuai apa yang Bapak harapkan, tetapi itulah yang bisa saya berikan buat Bapak. Itu lebih dari Saya langsung, itu saya nggak bisa nahan air mata saya depan ATM Bang. Saya nangis depan ATM ya. Saya langsung tarik semua ini 3 juta, saya langsung lari jalan cepat-cepat, saya langsung ya peluk istri saya cium anak saya ya kan. Tuhan menolong kita gitu. Tuhan tolong kita gitu. Ya, disitulah mungkin istri pertama kali mengalami kasih kebaikan Tuhan Yesus terjadi dalam hidupnya. Saya sih jujur aja Bang, saya di sini mengakui keimanan saya dengan istri saya lebih kuat istri saya dibanding saya. Jujur, ini saya akui nih. Saya akuin. Kenapa? Yang paling cerewet kalau misalkan mau berangkat gereja itu dia, bukan saya. Kalau saya, ntar dulu lah, baru jam 8:30.
Iya, Ibadah kan setengah 10, saya bilang gitu. iya. Istri saya yang paling paling Pak, mungkin dengan kejadian itu istri saya masih terus mengingat akan kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupnya dia. Hmm, Dan di situ ya udah pokoknya ya begitulah Bro Pendeta, suka duka kita banyak. Ya sebenarnya walaupun banyak dukanya, tetapi ketika Tuhan memberikan kita sukacita, itu rewardnya itu luar biasa gitu. Tapi ya pertolongan Tuhan itu selalu datang kepada saya itu pas saya memasuki masa-masa injury time itu Tuhan menolong. luar biasa. Dan kita puji Tuhan baru dianugerahkan juga seorang anak laki-laki juga kemarin bulan Oktober 2025 Lima. di Oh, ini laki-laki juga dan kedua anak saya ini laki-laki dua-duanya, puji Tuhan. Nah itu berkat yang Tuhan berikan buat kita saat Iya. ini. Intinya ya namanya pernikahan dalam kekristenan itu nggak selancar yang kita harapkan. Ya. Iya. Tuhan itu akan mendewasakan kita dalam iman kita kepada Tuhan melalui pernikahan. Jadi begitu banyak tantangan, ujian yang kita lewati ini mungkin ya mungkin kalau bagi orang yang mempunyai uang banyak mungkin apa yang saya alami ini tidak menjadi batu sandungan atau tidak menjadi penghalang, tetapi bagi saya yang saya ibaratnya waktu itu kehidupan masih di bawah rata-rata gitu. Ini adalah ujian yang terberat yang saya harus lakukan. Pertanyaan saya, maksudnya apa yang saya ingin bagikan, saya aja yang baru mengenal Tuhan Yesus tahun 2011, Tuhan mau menolong saya. Apalagi teman-teman semua yang hidup dalam Kristus dari kecil. Saya aja yang baru kenal Tuhan aja, istri saya yang baru kenal berapa tahun aja itu udah mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Asalkan iman kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Gitu sih Bro Pendeta. Wow. Gitu. Terima kasih Pak Ferdi, ini kesaksian yang luar biasa ya. Diawali bagaimana Pak Ferdi berjumpa dengan Tuhan Yesus, dipilih oleh Tuhan Yesus, ya, sampai akhirnya menjadi pengikut Kristus, ya, berjumpa dengan istri juga tidak cerita yang biasa-biasa aja, ada pergumulan, ya, harus lari, ya, karena kalau tidak lari nanti istri akan menikah dengan pilihan orang tua. Ini cerita yang cukup bisa dikatakan banyak sekali lika-liku, tetapi ternyata ketika kita mengandalkan Tuhan ada karya Tuhan, ya. Tidak sepenuhnya memang mulus, ya, Pak Ferdi. Bahkan waktu menjadi Kristen masih kepahitan dengan orang tua, ya, bahkan tinggal satu atap ya bersama dengan istri pada saat itu belum resmi diberkati karena memang keyakinan masih belum sama, begitu ya. Tapi akhirnya Tuhan memberikan pengampunan, ya, akhirnya bukan cuma sekedar mengampuni kita orang berdosa, ya, orang yang hidup dalam percabulan, perzinahan, tetapi Tuhan juga memilih istri Pak Ferdi sampai akhirnya diberkati dalam pernikahan yang kudus, yang resmi sesuai dengan firman Tuhan. Dan ya inilah keluarga Pak Ferdi hari ini, diberkati Tuhan dengan 2 orang anak. Ya, terima kasih buat Sebelum saya tutup nih Bapak Pendeta. Ya. Sebelum saya mengakhiri cerita nih, saya mengakhiri kesaksian saya ingin memberikan alasan kenapa istri saya menjadi Kristen. Oke, baik. Jadi alasan yang pertama dari istri saya katanya, alasan dia ingin menjadi orang Kristen itu yang pertama, selama kita dalam selama kita hidup 1 tahun, ya, sebelum dia menerima Tuhan Yesus, istri saya itu adalah orang yang sangat pandai memancing emosi saya sebenarnya. Oh, oke. Kalau ngomong nih suka nyelekit hati gitu, suka ya kasar ya, malum ya, Indonesia Timur ya. Oke. Maksudnya ya, tapi dia ngomong sepanjang ucapan saya sering bikin Abi emosi, tapi saya nggak pernah merasakan tangan Abi mendarat di pipi ataupun di badan mama.
Terus waktu itu saya jawab, itulah ajaran yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan doakan mereka. Saya sama musuh saya harus mengasihi. Apalagi kamu, bini saya nih, musuh aja saya harus kasihi, apalagi kamu, bini. Gitu. Itu. Yang kedua, saya sebenarnya ingin menjadi orang Kristen karena saya merasakan ada ketenangan di dalam Kristen. Itu terbukti, Ya. saya bisa hidup dengan Abi, saya merasakan ada ketenangan walaupun saya harus mendapatkan satu keputusan, saya harus dibuang dari keluarga saya dicerat dari kartu keluarga saya, bla 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 gitu. Tapi saya merasa tidak pernah takut ketika saya hidup dalam Kristus gitu, dalam Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, alasan yang terpenting dalam hidup dia, kenapa dia pengen jadi orang Kristen? Karena dia tahu di dalam Kristen ajarannya menikah satu kali. Ya. Ya. Dan dia ternyata setelah saya selusuri dan saya teliti, ternyata dia sangat ketakutan kehilangan suami yang sangat tampan ini. Makanya dia mau jadi ikut. Jadi dia pengen Kristen itu karena suaminya nggak bakal berani nikah untuk kedua, 3 kali, 4 kalinya. Dia percaya Tuhan Yesus mengajarkan kepada saya nikah 1 kali seumur hidup, kayak KTP elektronik begitu. 1 kali cetak berlaku seumur hidup. Oke. Ya, karena memang dalam pernikahan Kristen tidak ada perceraian apapun yang terjadi. Jadi sampai maut yang menceraikan. Detik diberkati nggak bisa mundur. Detik diberkati tidak ada pilihan untuk tukar tambah. Jadi bertanggung jawab atas pilihan hidup dalam suka duka, dalam miskin, ya, kaya, ya, sakit, sehat, kondisi baik, kondisi buruk, selalu bersama. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Betul, inilah pernikahan Kristen. Memang agak horor, tapi itulah hukum pernikahan Kristen yang tercatat di dalam Alkitab. Gitu. Jadi tidak ada perceraian. Dan sekali lagi terima kasih buat Pak Ferdi yang sudah bersaksi buat kita semuanya. Ada banyak sekali kisah-kisah pernikahan di mana Bapak Ibu bisa belajar. Dan aku percaya ketika Bapak Ibu menyaksikan kesaksian-kesaksian yang tayang di YouTube channel Dulos Production, aku percaya pernikahan Bapak Ibu akan dipulihkan. Yang di ujung perceraian, ya, Tuhan akan tolong. Yang sudah resmi bercerai bersatu kembali. Aku percaya itu. Dan yang belum mengerti tentang dasar-dasar pernikahan Kristen, Bapak Ibu akan segera tahu dan akan sangat diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang ada. Karena kita juga terus mengajarkan apa itu dasar-dasar pernikahan Kristen. Jangan cuma sekedar menikah secara Kristen, tetapi kita orang Kristen harus tahu apa itu dasar-dasar pernikahan Kristen. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Pak Ferdi, salam sama istri dan 2 orang anak ya. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Pak Ferdi selalu dalam berkat Tuhan. Amin. Setiap hari Minggu, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu jam 4 sore di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya, mari bergabung dalam ibadah Minggu Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi 2, tapi 1. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan, kepribadian tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Titik, no debat.
Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan.